Ya kan kita gini ya. Jadi kan kalau misalkan sesama keluarga kan harus saling mensupport. Jadi nanti abang sama kakak aja bakal saling mensupport. Kalau misalkan kayak kakak belum bisa, nanti abang ajarin. Terus nanti kalau misalkan abangnya lagi kesusahan, nanti dihibur sama kakak. Terus nanti kalau misalkan ada pelajaran yang susah, biasanya dibantuin sama Dedi gitu. Jadi ya kita kan satu keluarga, jadi harus saling mensupport gitu. Kak, tadi Mas Adi udah bilang ya alasannya untuk menyekolahkan kakaknya dan abang kelas. Nah, kalau dari seorang ibu nih, dari seorang kakak, apa sih Kak, kok satu sekolah kenapa? Ya, satu sekolah ya sebenarnya biar lebih apa namanya, biar lebih saling bisa melihat satu sama lain, masih bisa bersama dengan kegiatan-kegiatan yang ada gitu dan pastinya, maminya juga nyariin sekolah buat mereka berdua kan yang paling pusing pasti mama ya. Kalau bapak-bapak tinggal gimana sayang nih duitnya gitu ya. Terus dia nanya, itu gimana? Jadi aku nanyain semuanya dari segi agamanya seperti apa, pendidikannya seperti apa, pergaulannya di sana, lingkungan sekolahnya. Aku itu kalau nyari sekolah kelas-kelasnya aku masukin sampai kamar mandinya aja aku masukin. Karena biar nggak salah kan. Maksudnya memilihnya bener-bener lihat lingkungan. Iya sayang. Sana main sama Zafi dulu. Nanti di mobil. Habis ini sayang nanti di mobil ya. Nah, jadi memang semuanya aku pertimbangkan. Kita ngobrol terus mencari tahu bagaimana hafalan Qur'annya di sana kayak gitu. Berarti tantangan juga ya Kak, yang satu masuk SD, yang satu masuk SMP. Iya. Pasti akan semakin fokus juga orang tuanya di pasti Kak. Fokus berbarengan lagi masuknya kan. Ya orang tuanya memang harus memfasilitasi dan juga mendukung dengan cara terbaik yang kita punya, yang kita bisa gitu. Karena kan memang tugas orang tua ya seperti itu gitu. Yang kita lakuin kita bekerja, terus usaha yang kita lakuin yang demi kebaikan anak, demi masa depan anak gitu. Dan setiap orang punya caranya masing-masing. Oke, Kak sedikit dong abang ini soal kucing kesayangannya nih, Mimo yang meninggal. Kenapa sih itu tiba-tiba banget kayaknya yang baca captionnya? Jadi kan ceritanya, kan mami cerita. Jadi pas waktu malam mami tuh masih ketemu sama Mimo. Masih pas di kamar mandi terus disuruh, Bi, kucingnya Mimo dikeluarin Bi. Terus jangan lupa ya dilapin matanya. Soalnya tuh banyak apa tuh kayak beleknya gitu di Kalau matanya. Pignos memang begitu, kalau kucing yang hidungnya pesek memang matanya gampang berair. Terus habis itu, Berair saya. terus pas pagi mau dari sana pergi kan abang masih tidur. Habis itu tiba-tiba pas abang bangun, dibangunin gini sama orang rumah. Bang, aku bilang Mbak iya nanti aja. Terus aku bilang Mimo mati. Hah? Terus aku langsung ke ruang tamu kan. Terus udah ngeliat di situ udah pada kumpul, terus udah pada sedih semua. Iya udah kaku. Udah kaku. Padahal lihat captionnya malamnya maksudnya sebelumnya nggak apa-apa ya Kak? Sehat-sehat Masih aja. baik-baik aja dan memang keadaannya baik-baik aja. Memang kucingnya Mimo tuh suka main, ceria dan kalem juga. Nah tapi pas paginya itu keadaannya ternyata tiba-tiba begitu, langsung akhirnya aku periksain ke dokter dulu. Jadi aku nggak langsung kubur. Jadi aku cek dulu ke dokter hewan. Iya, jadi aku mau tahu dan dokter bilang kemungkinan ini serangan jantung pada kucing. Nah jadi makanya ada juga. Nah terus katanya kalau mau tahu pastinya diotopsi. Tapi kan kasihan ya, udah meninggal gitu dibelik-belik. Udahlah akhirnya aku cuma minta sama klinik hewannya untuk dibersihin, dikafanin gitu loh, kita kubur dengan layak gitulah. Karena Dari umur berapa sih Kakak? Mimo dari kecil, dari dia datang itu sekitar umur 4 bulan. iya. Itu kan semua nangis ya, tapi yang paling sedih Hmm. nangis, bukan malah ya. Iya. Pas makamnya apalagi abang juga gimana pas sedih itu Kak? Yang paling Ya karena aku yang ngurusin semuanya. Jadi semua kucing-kucing yang di rumah itu kalau mereka sakit, mereka kenapa tuh yang tahu aku. Kalau ada yang nggak beres aku ngurusin makannya, vitaminnya. Kalau kurang gendut, berat badannya kurang aku. Terus iya, jadi kayak aku ajak main, terus ceria, terus nanti aku beliin mainannya apa segala macam. Jadi
udah kayak memang feel-nya aku tuh udah menganggap mereka itu bukan hewan gitu, udah seperti keluarga kita gitu. Karena kan memang Mimi Mimo tuh kan sebenarnya tumbuh bersama kita gitu. Di saat Ejas dari kecil juga, dari mereka memang baru berapa bulan masih bayi, sama Ejas tuh suka ditaruh di stroller bayi, terus ditaruh di atasnya, terus dijadiin bayi-bayian, mereka diam aja terus Ejas dorong-dorong gitu tuh, mereka cuma happy gitu, Kayak ngerti gitu ya. nggak ngerti. Terus dari zaman pandemi yang anak-anak nggak bisa kemana-mana, mainnya mereka nanti tidur sama Ejas kalau mau sekolah selalu peluk-peluk kayak sayangnya. Terus mereka tuh kalau kita pulang ke rumah nih, mereka kayak udah tahu gitu. Mereka sudah nunggu di depan kaca, ngeliatin berdua begitu gitu. Kok tahu ya kita pulang gitu. Jadi, awalnya sebenarnya yang sakit tuh Mimi itu ginjal. Iya, terus dia pipisnya berdarah segala macam. Udah tua. Lebih tua dari Mimo. Lebih tua dari Mimo setahun gitu kan. Nah yang sakit tuh Mimi gitu. Mimo sehat-sehat aja, tapi ternyata pas pagi-pagi kita ngeliat, pas dikasih tahu Mimo meninggal, kaget Mimo gitu kan. Ya Allah, padahal tadinya baik-baik aja. Dia kan sok cool banget kalau si Mimo kan. Sok cool manja tapi kayak malas dipeluk gitu orang kucingnya itu. Berarti memang Kak Fai sama Mas Sony membiasakan anak bersayang dengan hewan peliharaan. Iya, kita kan harus bisa menyayangi semua makhluk ciptaan Allah ya gitu. Memang itu selama itu tidak haram pun, bahkan yang memang diharamkan pun kalau mereka lagi keadaan teraniaya, terzolimi aja kita harus membantu, menolong gitu kan. Gitu, Islam itu kan mengajarkan bagaimana caranya kita harus bisa menyayangi semua makhluk gitu. Oke. Sekarang berarti tinggal siapa Kak di rumah Kak? Tinggal Mimi, Momo, ada Mochi. Sama Terus ada lagi kucing tiga yang bayi. Yang bayi itu aku namain Mimo lagi salah satunya. Mimo, terus yang dua lagi ada lagi Molly, sama satu lagi Milo. Moana, bagus Moana. Satu lagi belum dapat namanya. Lagi mikir-mikir yang dari M semua apa ya gitu. Tadinya aku lucu, aku bilang ini sayang kita namain Bakwan aja, Bakwan, Risol. Siomay ya kan. Oke, nah kalau di rumah itu sebenarnya ada nggak sih hewan kesayangan dari abang sama anak-anak sama kakak yang pengen banget dipelihara tapi Kak Fai sama Mas Sony nggak ngizinin? Ada. Aku pengen macan. Kamu Serius, virusnya aku ngelihat macan kecil tuh kan lucu banget ya. Ya, Kan kayak gemes gitu kayak terus kata gini, macan saya nggak gitu kan. Iya, suka lucu banget ya macan, aku bilang gitu. virus aja udah kayak macan. Mam, Manis dan cantik. oh ya. Mam, pertanyaan, kalau misalkan kalau abang pengen punya sugar glider, Apa tuh? yang tupai terbang. Tupai terbang. Gada aja ya. Yang kayak tupai itu loh, dia main muter-muter itu tuh. Gitu. Boleh nggak tuh? Nah tuh, Mami boleh nggak Mami? Bisa meliharanya enggak? Karena kita kalau memelihara makhluk itu kita harus bertanggung jawab dari makanannya, kesehatannya. Takutnya kalau sampai kita zolim nggak bisa melihara, nyakitin mereka, kita yang dosa loh. Iya. Apalagi yang aneh gitu bang, bukannya nggak boleh. Ngelihat aja cukup, tapi kalau dipiara takutnya kita tuh belum bisa memahami jenisnya mereka gitu saya. Tapi kalau aku sih lebih suka tumbuhan. Iya, dia sekarang tiap pagi bangun nyiram tanaman, nyapu-nyapu, nyuci, terus mobil dicuciin. Padahal kan udah ada yang nyuciin mobil ya, tapi aku bilang sama supir aku, udah biarin aja dia mau ngelakuin itu biarin, karena kan dia laki-laki kan, biar dia tahu, biar bersih-bersih. Sejak lulus SD, Kenapa bang? Dan tumbuhan apa aja soalnya? Yang abang cabe, lidah buaya, terus Enggak. pandan, ya bang. Tapi abang pengen yang bisa diambil manfaatnya kan. Cabe dong. Abang nanti dia abang pikirin dulu. Iya, dia Tapi pengen ada yang mau ditanam tapi masih memikir dulu kan. Aku juga suka tumbuhan. Apa? Rumput liar. Itu kayaknya nggak usah dipiara juga udah ada saya. bener nggak sih berarti tadi hewan dan sekarang tumbuhan cara kakak dan abang untuk anak-anak supaya nggak fokusnya ke gadget itu menyibukkan diri hal kayak gitu ya? Sebenarnya memang dampak dari gadget itu kan nggak bagus ya gitu. Dampak dari gadget tuh nggak bagus gitu. Jadi kayak emang kita juga gunanya orang tua itu belajar, nggak hanya anak yang belajar adalah itu. Jadi kita bisa tahu nih mana yang memang baik atau enggak. Nggak apa-apa bang, abang mau jalan Berat dulu, banget nggak ya. apa-apa. abang
ini ya. Iya main sana. Nah. Apa? Iya ya. Ya. Nah, apa namanya? Jadi dampak di mana orang tua itu menurut aku gunanya kita harus terus belajar. Jangan jawab gini nih. Ada kadang orang tua yang bisa menjawab, kan aku nggak tahu. Sebenarnya belajar tuh medianya bisa banyak karena aku aja malah dari media sosial gitu, banyak dari media sosial. Googling aja juga udah bisa, tinggal kita tahu nih mana yang baik dan benar terus kita tanyain sama ahlinya gitu loh. Kayak sama dari dokter Eli Risman sendiri aja, gadget itu cahayanya loh ya, cahayanya aja itu bisa merusak otak anak gitu langsung saat itu juga gitu. Dan itu aku nggak tahu ya kalau bahasa detailnya kan yang tahu dari Ibu Dokter Eli Risman gitu. Dan apa namanya? Dan aku tuh kayak ibaratnya aku benar-benar melihat dari Ibu Eli Risman itu ngomong, benar-benar kayak ngerasa oh iya benar juga ya, dan dia tuh sampai nangis loh ngomong gini, please tolong jangan kasih anak-anaknya gadget. Itu kan berarti sebahaya itu ya. Ada penelitian dari Amerika yang menyatakan bahwa cahaya dari handphone itu bisa merusak otak anak. Nah makanya kan nggak boleh dikasih sering-sering, ada waktunya, belajar pun ya kebutuhan sekolah. Jadi kalau bermain, menurut aku carilah bagaimana caranya kita sebagai orang tua walaupun bekerja, tapi orang tua juga harus mau capek, mau nemenin, mau ada buat mereka. Karena yang dibutuhkan anak itu bukan komunikasi satu arah, tapi komunikasi dua arah gitu. Jadi memang kita mengutamakan bagaimana kita ada di hari-harinya mereka. Kayak suami aku, dia juga ngorbanin, ibaratnya dia udah gak kerja sinetron lagi, sekarang host-host gitu kan. Host-host komedi, host-host kuis, apa segala macem gitu kan. Waktunya tuh cuma sebentar terus pulang kan. Jadinya dia bisa main bersama anaknya gitu. Nah begitu juga aku. Jadi kita bisa menghabiskan banyak waktu di saat momen usia anak yang membutuhkan orang tuanya. Nanti kalau mereka udah gede mah udah sibuk masing-masing. Nah penyesalan datangnya belakangan. Sedangkan anak yang sudah dewasa untuk dibentuk ulang lagi udah nggak bisa Ya, gitu. karena seorang anak tuh sebenarnya cuma butuh orang tuanya aja gitu. Iya, betul. Tapi karena mungkin kesibukan orang tuanya akhirnya ya udah deh nonton aja, ya udah deh main ini aja cuma buat killing time mereka. Akhirnya mereka tidak menyadari itu kalau itu berdampak besar buat mereka. Mungkin sebagian ngerasa oh dengan mereka nonton atau main gadget anak-anak jadi lebih tenang, lebih diam atau makan lebih cepat gitu. Tapi sebenarnya itu berdampak besar juga buat mereka. Itu bukan solusi terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya sih.